kunci. Ini dia kunci. Nah kemudian ketika kita mau pakai, kita pasang manometer. Manometer itu ada bagiannya ini skala. Ya, jadi kalau misalnya kamu naikkan ini, ininya mengalir, dia akan naik ini skalanya itu kayak gas di rumah ya. Nah itu naik. Jadi kalau misalnya kata dokter kasih oksigen 5 liter, ada tulisan 5 di sini. Ya. Nah ininya naik. Ini skalanya ada tulisan 5 di sini. Bukan di sini ya. Ini menunjukkan isinya berapa. Isi dari tabung ini ada berapa ini jarum ini. Kalau isinya 2000 isi. Kalau tabungnya besar isi 2000 dia naik ke 2000. Tapi kalau udah berkurang dia akan turun kayak gas di rumah. Isinya berapa, ya kan? Nah, sedangkan ini namanya skala. Ya, ini namanya skala dan ini ada air raksa. Ketika kita masukkan oksigen dari bawah, ya seperti tensi kemarin, dia akan naik, ya. Nah, akan naik dan naiknya itu disitulah kita ukur. Kita mau kasih berapa liter? Ya, misalnya 2 liter berarti di angka 2, ya. Nah, ini nyala nggak? Enggak, ya enggak ini apa? Memang nggak ada isinya. Ini berapa ininya? 0, berarti nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Jadi harusnya ini kalau kita buka begini, dia naik karena oksigen dari sini ngalir ke sini, naik ke sini, ya dia akan menekan ke sini, jadi itu angka 2 misalnya kita kasih berarti 2 liter per menit, ya ini 2 liter. Nah ini menunjukkan angka 2, dia akan naik ini. Kayak kita tensi kemarin, ya dia akan naik. Lalu ini akan bergelembung karena oksigennya akan ke sini. Nah ini namanya humidifier, ya. Humidifier ini untuk melembabkan, ya. Makanya kita kasih oksigen, kita kasih air, aqua vides, ya. Kita kasih air. Ada batasnya ini, nggak bisa banyak-banyak. Ini ada level, ada nggak? Ada. Ini, ya. Water level kan? Ada kan? Water level. Nah ada, harusnya sebatas ini. Nggak boleh juga banyak-banyak. Ini kelebihan ya? Kelebihan. Katanya kemarin ini baru diisi, Bu. Tapi nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Ini apa oksigennya habis? Iya, kemarin kan bilang habis, terus kata Pak siapa tuh, ini baru diisi Neng katanya gitu. Nih, coba buang. Nah ini caranya buangnya kayak gitu. Nanti kan ketika udah dipakai pasien, sini aja. Kalau udah dipakai pasien, dia berkurang. Kelembapannya itu berkurang kalau udah lama dipakai ya. Nah kita buang. Kita isi lagi, ya kita isi lagi. Nah pasang, coba kamu pasang misalnya itu lurus masanya, putarnya ke kanan. Nah ya, jadi ini harus dikenali, ya. Jadi kalau kasih 2 liter berarti ininya naik ke 2, ya. Ini ya humidifier tadi ada levelnya. Nah kemudian oksigen yang kita berikan ada 2 macam, ada yang pakai sungkup, ada yang pakai nasu ini ya, selang, ya. Jadi langsung ke hidung, ya. Nah ini apa bedanya? Ini kalau orang secara kita periksa darah gas darahnya, ya, untuk mengukur oksigen. Kalau sekarang kan gampang hitung gas darah, itu kita pakai metri yang ditutupin, ya. Nah itu kan gampang ya kalau menurun. Nah atau kalau naik, nah ini artinya kenapa kita pakai ini? Biar darah CO yang dia masukkan, CO yang dia keluarkan keisep lagi sama dia, sehingga di dalam tubuhnya imbang antara CO dan oksigen. Jadi ini diberikan kalau orang yang sudah hiper, dia kesadarannya menurun. Kemudian oksigen yang dikasih sudah kelamaan, bisa ke asidosis oksigen, ke dosis oksigen dalam tubuhnya itu udah berlebihan. Kita ganti dengan ini biar CO-nya yang masuk lagi, gitu sih. Ya, itu tujuannya ini ya. Jadi CO-nya masuk lagi gitu. Atau kita pakai untuk uap juga bisa sih itu. Nah, kalau yang ini ya, ini dipakainya langsung ke hidung ya. Jadi pada yang sesak napas ringan lah. Ya, sesak napas ringan masih bisa masuk ke hidung. Nah, tetapi kalau sampai yang berat itu tadi yang dimasukkan langsung ke paru-paru. Jadi ada alat yang kita masukkan ke paru-paru langsung. Ini sama besarnya, ya. Ini dipasangnya di sini. Jadi caranya nanti ya, pasang dulu alatnya, pastikan dulu memang oksigennya ada, ya. Kemudian dicoba naik, udah berarti tidak ada kebocoran di sini, ya. Kalau misalnya ini menunjukkan angkanya nggak di
nol. Tapi pas kita putar ini nggak naik, berarti ada kerusakan di sini. Ya. Nah, jadi gitu. Ini dipasang ke sini, baik yang itu juga bisa dipasang ke sini. Lalu ya, sebelum dipasang ke pasien, kita coba naikkan dulu. Coba naikkan, ini udah bergelembung. Ya, karena ini udah mengalir dari sini oksigennya, karena ini udah kita buka. Jadi bergelembung, kita coba dulu sekarang airway. Ini mengalir nggak ke sini? Sebelum ke pasien ya, jangan sampai ini ternyata ada bocor di sini. Sehingga yang udara yang kita harapkan tadi mau ke pasien nggak jadi masuk. Nah, caranya kamu rasain dulu ke punggung tangan. Pasti punggung tangan itu akan lebih sensitif. Jangan ke sini, tapi ke sini. Oh, ngalir. Berarti tidak ada kebocoran antara ini, dan ke sini. Kadang-kadang ini nggak kuat bocor di sini, ya. Jadi di sini masih 1000, tapi di sini sudah angka 0. Ya, mungkin gitu ya. Nah, terus atau ininya yang nggak terbuka. Ya. Nah, kemudian atau ininya rusak. Sering juga ini rusak. Atau di sininya kamu nggak kencang. Jadi ini harus diperiksa betul sebelum kamu pasang ke pasien. Jadi nanti kalau OSJ kamu kasih tahu ya, ini harus kita pastikan bahwa alat berfungsi dengan baik. Yang pertama, oksigen mengalir ke manometer menunjukkan angka bahwa di dalam tabung ada oksigen. Kemudian oksigen ketika kita masukkan ke ke humidifier, dia akan naik ya angkanya, berarti ini masuk. Kemudian kita pastikan bahwa ini udah kencang. Setelah kita buka humidifier, kita alirkan oksigennya, ini ada terasa. Kalau tidak, berarti bocor di sini. Ini oksigen kan nggak kelihatan bocornya. Ya. Nah, itu nanti kamu kalau ujian kayak gitu pasti udah tahu. Nah, setelah itu baru pasangkan ke pasien. Nah, oke. Nah, sebelum ini udah kita siapkan. Di sini sudah kita siapkan, lalu kita matikan dulu. Matikan dulu karena udah kita pastikan ini berfungsi dengan baik ya. Jadi masuk OSC, pastikan dulu oksigen berfungsi. Jadi ke pasien dulu kasih tahu, Bu, dipasang oksigen ya, Bu ya. Kemudian siapkan alat-alatnya, pastikan bahwa ini sudah berfungsi dengan baik ya, sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang baru ke ibu. Jadi ininya dulu kamu bereskan di sini, kasih oksigen, kasih aquabidesnya ya, kemudian mungkin ini squid yang untuk masukin aquabides ya kan, kemudian ini kalau yang ini nanti buat ke pasien bersihkan hidung ya. Sudah. Kalau pasiennya tidak sadar, berarti kita yang bersihkan hidungnya. Tapi kalau pasien sadar kan dia bersihkan dulu, kita kasih tisu aja, ya, atau pasang, gitu. Oke. Nah, jadi ini dulu, ini harus kamu pahami. Dan ini tidak boleh miring. Harus nyender. Karena namanya gas. Ini kan gas sebenarnya sama. Komposisinya kan cuma beda kemurniannya saja dengan gas kita di rumah. Jadi mudah meledak. Jadi harus diletakkan di tempat yang aman. Ya, nah ini tidak boleh miring, tidak boleh apa, walaupun kalau rumah sakit kan biasanya kayak ini, tapi kita juga tetap siap dengan tabung ya. Kalau di rumah bidan BPM kita ini harus ada menjadi ini ya. Nah ini kita kalau mau pakai ini kan yang mobile sebenarnya ya, yang mobile. Jadi kalau nyeretnya dorongnya ya. Kemudian kalau letakkan ke pasien di sini harus dia tidak kedorong. Ya, jadi harus ininya bannya harus ke dinding ya. Nah, ini udah dipastikan ini berfungsi dengan baik ya. Baru kemudian kamu memberitahu pasien, Ibu, ini tanpa sesak ya. Saya kasih bantu oksigen untuk nafas Ibu ya. Baik Ibu, kita posisi dulu. Ibu mau duduk atau setengah duduk? Ibu mau duduk atau setengah duduk. Nah, kemudian kita letakkan kepala Ibu nanti harus ada ekstensi ya. Jadi ini setengah duduk, begini ekstensi ya. Nah, berarti bantalnya harus ditambah ya. Kalau tidak ekstensi pun dia harus kalau tidak setengah duduk misalnya pasien nggak sadar, berarti harus ekstensi. Bisa ya. Nah, kemudian kita mana alatnya? Nah, Bu, saya bersihkan hidungnya atau Ibu bersihkan sendiri, kita kasih tisu kalau sendiri ya, nggak mungkin pakai ini, siapa mau pakai ya. Jadi kita kasih tisu, lalu sudah selesai nah, ya kan sudah selesai ya. Ini kan udah kita isi dulu ya.
Nah udah itu baru ke ibu, udah bersih ya bu ya. Sekarang oksigennya dipasang ya bu ya. Nah, baru kemudian kan kita cuci tangan, pasti pakai handscoon ya. Kemudian kita pasangkan oksigen. Nah ketika memasangkan oksigen, kembali lagi setiap muter ini, setiap ini kamu buka ya, ini setiap ini kamu buka, kamu harus pastikan lagi Ada oksigen. ada oksigen yang mengalir. Nah ini kan agak sedikit ke atas nih, ada ininya, berarti ini bagian ke atas ini, jangan begini, ya tapi begini ya. Jadi pasang dulu ininya, nah ya pasang ininya dulu. Ya ini nggak bisa ya satunya ketahan. Nah pasang ininya dulu, baru kamu kaitkan ke sini. Ininya kan longgarin dulu. Baru ini dikaitkan ke sini. Nah baru ini dikencengin. Ya, nah ini di bawah ini. Fiksasi, ini kan nggak bisa masuk. Nah baru di sini dikasih garis. Tapi kalau pada ibu yang sadar, dia nggak usah dites sebenarnya. Dia bisa, dia memposisikan sendiri. Paham ya? Jadi prinsipnya ekstensi setengah duduk ya. Nanti kalau kamu pakai pasien standar berarti posisinya semipolar, agak ekstensi setengah bantal. Oke, itu urutannya. Nah sekarang mulai dari masuk sana kalau C ya. Ininya masih belum terpasang.